selamat berjumpa kembali di Kupi Rumpi. Salam Kupi Rumpi, kumpul inspiratif tidak hanya sekedar ngerumpi. Dan kali ini kita akan membahas tentang parenting di era digital. Jadi hal yang sangat menarik sekali, bukan hanya buat mereka yang sudah punya anak, yang masih bertumbuh, juga yang sudah remaja, bahkan yang masih mau merencanakan untuk memiliki anak juga bisa mengikuti sesi kali ini, yaitu tentang parenting di era digital, bagaimana mengoptimalkan screen untuk anak kita. Jadi nanti akan dibahas bersama rekan saya, Mbak Ellen Mareta yang sudah hadir, dan terima kasih sudah bersedia hadir di acara ngobrol-ngobrol kita. Selamat sore Mbak Ellen, apa kabar? Sore Mas, Alhamdulillah baik. Mas Latif juga ya? Alhamdulillah baik, nambah berapa? 3 kilo ya, 3 kilogram selama WFH. Jadi lumayan banyak. Jadi terima kasih Mbak Ellen sudah bersedia hadir. Nanti Mbak Ellen akan memperkenalkan tentang Mbak Ellen, seperti apa background-nya, tapi sekilas saya akan jelaskan tentang Mbak Ellen. Mbak Ellen ini yang saya kenal adalah seorang wanita karir. Jadi bagi rekan-rekan yang wanita karir juga nanti bisa mendapatkan tips dan triknya tentang dunia parenting. Termasuk Mbak Ellen ini aktif penulis di blognya. Nanti rekan-rekan bisa langsung follow saja Instagramnya sekaligus @ellenmareta. Termasuk beliau adalah juga aktif ternyata, kalau saya sekilas kadang muncul di feed Instagram saya, Mbak Ellen juga sangat aktif di dunia parenting. Dan nanti rekan-rekan semua bisa belajar sama-sama, kita ngobrol. Jadi bahkan mungkin termasuk saya punya anak 1 dan 3 tahun, nanti rekan-rekan semua, Mbak Ellen kalau saya lihat anaknya lebih besar ya Mbak Ellen ya, sudah lebih besar dari anak saya. Saya akan banyak belajar juga dari Mbak Ellen, dari berbagai macam jenis rekan-rekan yang lain, dari berbagai macam sumber. Nah, sebelum nanti Mbak Ellen akan bercerita kepada kita tentang digital screen, mengoptimalkan digital screen buat rekan-rekan kita, nah, saya ada sebuah cerita menarik yang kemarin saya dapatkan dari orang yang saya kenal, Mbak Ellen dan kawan-kawan semua. Ceritanya mungkin sangat miris kalau saya dengar, dan saya langsung ceritakan itu juga ke istri saya. Termasuk saya ceritakan juga ke mama saya supaya menjadi bagian penting buat kita, menjadi satu awareness buat kita semua. Apa yang saat itu diceritakan oleh kenalan saya itu, dia bilang, Pak, saya ini anak saya ini saya berusaha untuk saya digitalkan. Jadi saya tidak ingin anak saya ketinggalan zaman, anak saya buta teknologi kayak saya nih. Sudahlah cukup saya yang buta teknologi, tapi anak saya jangan sampai ketinggalan zaman. Saya belikan tablet tuh waktu dia kelas SD, masuk SD saya belikan tablet. Ternyata asik tuh. Wah, saya lihat perkembangannya luar biasa. Perkembangannya ternyata, dia seneng tuh main gadget, saya seneng, anak saya nggak gaptek kayak saya. Ternyata setelah itu kok saya lihat ada hal yang saya sesali sekarang dan tidak bisa saya cabut kembali. Ketika dia sedang melihat gadget, kok tiba-tiba selalu lebih dekat sekali dengan matanya. Dan saya coba perhatikan, tanya ke gurunya, kok dia kadang sering mengeluh tidak bisa melihat dari dekat, dari jauh, hanya bisa melihat dari dekat. Dan yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ternyata dia cek ke dokter mata, dan ternyata minus hampir 5. Anak SD minus hampir 5, karena ketika awal masuk SD dibelikan gadget oleh orang tuanya agar melek tentang dunia digital, tidak buta teknologi seperti ayahnya. Niatnya baik, dan juga mungkin hal yang sangat juga sama saya inginkan anak saya juga tidak tertinggal zaman. Dan hal ini mungkin juga terjadi pada rekan-rekan kita semuanya. Bisa jadi juga ada yang memberikan gadget bukan untuk itu, bisa juga untuk menenangkan dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas itu bersama Mbak Ellen, termasuk tips dan triknya seperti apa, atau ada informasi apa. Nanti juga rekan-rekan semua kalau mau join, bertanya, boleh di chat, nanti bisa ditanyakan, atau nanti bisa di-unmute ketika sesi tanya jawab. Kira-kira itu pengantar dari saya, Mbak Ellen. Mohon sharingnya dari orang tua senior. Saya katakan orang tua senior karena anak saya lebih kecil daripada Mbak Ellen. Kira-kira itu, Mbak Ellen. Baik, terima kasih Mas Latif atas kesempatannya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam kenal juga nih untuk Bapak Ibu, rekan-rekan, ayah bunda sekalian yang sudah hadir di acara yang Mas Latif tentang Kopi Rumpi. Hari ini saya akan memaparkan sifatnya sharing tentunya mengenai bagaimana kita bisa mengoptimalkan screen time untuk anak gitu. Apalagi sekarang udah ada di era digital gitu. Jangan sampai jadinya gaptek tadi ya seperti yang sudah Mas Latif sampaikan juga gitu. Dan ini tentunya sifatnya adalah sharing berdasarkan pengalaman saya juga dan juga beberapa hal yang pernah diikuti dalam pendidikan-pendidikan terkait parenting. Saya coba share screen juga ya Mas Latif, nanti mohon dicek apakah sudah kelihatan atau belum gitu screen-nya. Oke, silakan Mbak Ellen. Iya, sambil dicek dulu apakah sudah muncul screen-nya. Siap, screen-nya sudah muncul. Siap, sudah muncul ya. Sudah ya. Muncul dengan baik. Baik. Ya, jadi hari ini yang akan saya paparkan adalah tentang parenting di era digital, bagaimana kita mengoptimalkan screen time anak. Perkenalkan terlebih dahulu, saya nama panjangnya itu Siti Sarah Ellen Mareta, biasa dipanggil Ellen, lulusan dari Psikologi Unpad dan melanjutkan di Magister Manajemen UGM. Lalu di tahun 2014 juga memiliki kesempatan untuk sertifikasi sebagai Certified Coach, dan itu yang membuat saya di akhir pekan biasanya memang aktif menjalankan diri sebagai seorang coach gitu, baik untuk dalam kaitan sebagai parenting coach ataupun life coach gitu. Jadi seperti yang tadi Mas Latif sampaikan, sehari-hari sebagai working mom juga, jadi salah satu karyawan di perusahaan swasta di Indonesia, fokusnya juga di development, jadi bidang pekerjaan yang saya geluti juga masih terkait dengan development, khususnya terkait leadership development, dan minat saya terhadap pendidikan dan perkembangan anak itu juga tetap saya pupuk sejak zaman kuliah dulu sampai sekarang, sehingga saya melihat ada kesinambungan gitu antara pekerjaan yang saya jalani terkait leadership development dengan bagaimana menerapkan itu dalam pendidikan di keluarga sendiri. Jadi harapannya nanti materi yang saya sampaikan ini bisa saling melengkapi. Tentunya di sini semua guru, semua murid begitu ya. Jadi saya lihat juga di sini sudah ada Bapak Ibu yang sudah lebih senior nih. Ya nanti silakan kita bisa chat bersama, diskusi bersama juga tentang bagaimana mengoptimalkan screen time anak terutama di era digital ini gitu. Jadi nanti materi-materi yang saya paparkan di sini sumbernya adalah dari buku, artikel ataupun jurnal, dan juga dari pelatihan-pelatihan dan pengalaman saya selama ini tentunya untuk memantaskan diri terus-menerus sebagai seorang ibu yang lebih baik dari hari ke hari. Saya akan mulai sesi hari ini dengan satu cerita yang mau saya ajak kepada Bapak Ibu, Ayah Bunda sekalian tentang kejadian di tahun 2018. Nah, ini sudah muncul slide-nya ya. Kalau kita kembali ke tahun 2018 saat itu, kita mungkin akan ingat ada kejadian yang cukup heboh pada saat itu, yaitu mengenai 2 pelajar yang mengalami gangguan jiwa karena kecanduan akut terhadap smartphone. Nah, pelajar tersebut usianya 15 dan 17 tahun. Kejadian ini di Bondowoso, Jawa Timur tahun 2018. Yang paling bikin miris hati ketika membaca berita itu adalah kedua remaja ini sampai membenturkan kepalanya ke tembok ketika smartphone itu diambil oleh orang tuanya gitu. Jadi sangat tantrum, akut, sehingga memang ditangani khusus terkait kejiwaan ini. Dan ketika dites lebih lanjut, itu didapati kecenderungan dari si remaja ini menganggap bahwa orang tuanya itu akan mau dibunuh sama dia karena mereka menjadi penghalang untuk kedua remaja ini bermain smartphone. Nah, tentunya itu sesuatu yang sangat kita hindari agar jangan sampai itu menimpa kita juga gitu ya, nauzubillah min dzalik. Kemudian kita beralih ke tahun depannya di 2019, tadi 2018 2 remaja, ini di 2019 kejadiannya di Rumah Sakit Jiwa Jawa Barat, menangani 100 pasien kecanduan game sepanjang Januari sampai November 2019. Kembali rata-rata di usia 15 sampai 17 tahun. Yang lebih mencengangkan di kasus ini adalah ada yang berusia 3,5 tahun. Menurut Kompas pada tanggal 20 Desember 2019. Artinya kalau dilihat dari sini, 1 bulan setidaknya ada 10 pasien kecanduan game yang ditangani oleh Rumah Sakit Jiwa Jawa Barat. Lagi-lagi ini beritanya tidak mengenakan gitu ya Mas Latif ya, tentang gadget gitu yang bisa membawa dampak negatif kepada individu. Dan kalau kita lihat di tahun ini, di tahun 2020,
Ini Nielsen melakukan survei, dia juga melakukan survei kepada 11 kota di Indonesia, ada sekitar 8.000 orang gitu, usianya juga 5 tahun ke atas, dan ternyata di periode 1 minggu pada bulan Maret 2020, ini kalau kita perhatikan periode-periode ketika pandemi masuk Indonesia gitu. Nah, di sini terlihat datanya bahwa penonton anak mencapai rating tertinggi sampai 16,2%. Ini jumlahnya meningkat 3% dari sebelumnya gitu. Dan data 16,2% ini rating tertinggi dan itu adanya di Jakarta. Artinya terlihat juga dari Nielsen ini dikemukakan lebih lanjut, lonjakan durasi dalam menonton televisi pun lebih daripada sebelumnya. Ini dikemukakan bahwa lonjakannya itu menjadi 5 jam 29 menit di bulan Maret 2020. Dalam periode 1 minggu itu meningkatnya sekitar 40 menit gitu. Jadi bisa dibayangkan screen time yang dilihat sama anak di depan televisi ini menjadi meningkat, terutama di kondisi ini di mana pemerintah menganjurkan kegiatan kita itu di rumah saja, kira-kira begitu. Lalu saya ambil satu lagi data, menurut lokadata.id, aktivitas-aktivitas yang dilakukan selama masa karantina ini, kita lihat 5 terbesar, saya highlight di sini. Dari 5 aktivitas terbesar ini, ternyata 3 diantaranya itu adalah aktivitas yang berhubungan dengan gadget. Kita lihat di situ nomor 2 adalah watching YouTube videos, kemudian di nomor 4-nya adalah watching TV, dan di nomor 5-nya itu social media surfing. Sementara nomor 1 taking a nap, ya mungkin ini yang sering dibicarain ya, generasi rebahan ya. Jadi selama karantina ini juga ada yang taking a nap begitu. Kemudian ya membersihkan rumah. Tetapi dari sini sangat menarik bahwa 3 kegiatan utama dari 5 yang teratas itu semuanya adalah terpapar dengan gadget gitu. Artinya sebenarnya begini, 1, fakta ini menunjukkan bahwa interaksi kita sebagai individu di era saat ini semakin dekat dengan gadget. Tidak bisa dihindari bahwa itu menjadi keseharian kita. Seringkali kita lebih nyaman ketinggalan dompet gitu daripada ketinggalan handphone. Mungkin akan resah gitu seharian ketika kita nggak bawa handphone gitu. Makanya sampai ada yang bilang ketika itu sampai terjadi dan mengganggu hari kita serta menjadi tidak produktif, mungkin kita sampai ada di titik yang namanya nomofobia gitu. Fobia karena kita ya terkait dengan mobile phone begitu. Nah, artinya sebenarnya di satu sisi, 1, kita tidak boleh yang namanya anti dengan gadget karena ini sudah menjadi bagian dari keseharian kita gitu. Karena ini adalah menjadi salah satu alat yang membuat proses komunikasi dan bahkan edukasi bisa tetap berlangsung dengan adanya bantuan teknologi ini gitu. Dan tentunya bagaimana kita perlu bisa mahir dalam menggunakan teknologi-teknologi itu. Ibaratnya bagaimana gadget yang ada itu bisa kita optimalkan kegunaannya. Memang pertanyaan lebih lanjutnya adalah yang seperti apa yang bisa kita lakukan. Jadi kalau kita bicara screen time, kita samakan bahasa dulu. Yang dimaksud dengan screen time seperti ini, apa maksudnya? Nah, kalau kita mengacu dari satu kamus, ada 2 nih pemahaman tentang screen time. Jadi yang satu adalah durasi waktu seseorang muncul di layar dalam TV atau acara televisi. Ini biasanya terkait sama artis ya, atau memang yang pekerja terkait dengan dunia hiburan yang sering muncul di televisi ataupun di layar lebar. Tetapi definisi yang kedua, ini yang akan kita bahas hari ini, screen time artinya adalah waktu yang dihabiskan untuk menonton televisi atau menggunakan gawai. Nah, dalam hal ini terkait untuk kita explore atau surfing tadi internet, kemudian nonton video, termasuk dalam permainan online, dan juga media sosial. Jadi kita akan fokus pembahasan screen time ini kepada waktu yang dihabiskan untuk menonton TV ataupun penggunaan gawai ya, penggunaan gadget gitu. Nah, saya mau ngajak Bapak Ibu sekalian, dan kita interaksi sedikit. Saya ingin tahu kalau di grup ini kira-kira seperti apa nih dalam kaitannya terkait apa namanya penggunaan gadget gitu ya. Nah, ini saya mau coba share. Oke. Halo. Ya. Ya, lanjut Mbak Elan. Mungkin iya, oke. Ini saya.
Oke. Nah, ini saya share kepada kepada Bapak Ibu sekalian, silakan dilihat sudahkah masuk. Sebentar. Ya. Sudah masuk, Mas Latif, tentang menti.com? Siap. Rekan-rekan semua, ada satu survei tentang menti.com. Jadi tolong rekan-rekan semua, Bunda, Ayah, silahkan buka handphonenya, tulis menti.com. Betul gitu, Mbak Ellen ya? Iya, jadi langsung aja ke internet, ketik menti.com, masukkan kodenya 841491. Nah, silakan dijawab nih. Saya ingin tahu, kira-kira populasi di sesi kita hari ini seperti apa nih? Jadi untuk diskusi bersama ya, Mas Latif gitu ya. Ya, betul. Jadi langsung masuk saat di rumah saja, betul. Apakah screen time anak menjadi lebih banyak dari sebelumnya? Nah, silakan jawab ya atau tidak. Ya. Silakan masuk ke menti.com, lalu masukkan kodenya di sana 841491. 841491. Di sini ada 34 peserta. Jadi minimal setengahnya bisa ngisi, semoga ya. Ya, atau mungkin masih ini ya, mencari websitenya. Bisa langsung diketik itu www.menti.com. Ya, sudah 5 orang jawab iya. Kodenya 841491. Silahkan. Wah, sudah 7 orang, semuanya ternyata cukup banyak ya Mbak Ellen ya. Saat di rumah saja, apakah screen time anak menjadi lebih banyak dari sebelumnya? Yes, ternyata. 8 orang. Terus kita masih menunggu 9 orang. Dan sepertinya kita pun kayak gitu juga ya Mas Latif di kantor. Betul. Kan kalau misalnya, jadi kayaknya waktu yang kita habiskan di depan layar rasanya lebih banyak juga nih pengalaman saya selama ini sih. Kerja dari rumah pun juga ketemunya layar lagi gitu. Betul. Bahkan ketika sekarang tetap bekerja dari kantor pun juga meeting, kita nggak meeting dalam satu ruangan, tetapi meeting di ruang kerja masing-masing dan di depan layar lagi gitu. Itu betul. Itu yang itu yang kita rasakan ya sebagai orang dewasa. Nah, kalau anak sendiri bagaimana nih? Mungkin kalau udah sampai setengahnya kita bisa move ya ke pertanyaan berikutnya. Artinya di sini kita bisa lihat ya 100% ya dari yang 2 pilihan ini menilai bahwa screen time anak memang menjadi lebih banyak dari sebelumnya gitu. Tadi screen time itu adalah waktu yang dihabiskan oleh seseorang untuk menonton televisi ataupun menggunakan gawai handphone gitu ya untuk explore internet, nonton video, media sosial gitu dan juga mungkin online games gitu. Oke, ini kita bisa lihat semuanya memang screen time-nya menjadi lebih banyak daripada sebelumnya. Nah, ke pertanyaan berikutnya, saya ingin tahu lebih lanjut lagi adalah gini. Berapa jam sih yang dihabiskan untuk screen time anak setiap harinya? Nah, silakan diingat-ingat, bantu diingat-ingat kembali setiap harinya tuh anak menghabiskan waktu untuk screen time tuh apakah kurang dari 1 jam atau 1 sampai 2 jam atau 2 sampai 3 jam atau lebih dari 3 jam. Nah, ini silakan diisi sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh Bapak Ibu, Ayah Bunda dan rekan-rekan sekalian. Seru. Ternyata lebih dari 3 jam banyak sekali ya, Mbak ya. Iya. Bervariasi ya, Mas ya. Iya. Kalau dilihat-lihat lagi nih, kalau saya bayangkan ya, school from home gitu, kan tugas-tugas dari sekolah pun juga banyak menggunakan aplikasi ya. Jadi mau nggak mau mungkin anak jadinya akan menghabiskan waktu di depan layar juga, ngerjain tugas sekolah, mendengarkan instruksi dari guru gitu ya. Betul. Yang baru join juga boleh silahkan ketik di handphonenya www.menti.com, kemudian masukkan kodenya 841491, nanti bisa langsung interaktif mengisi survei ini. Sudah ada 12 orang yang survei, 13 orang bertambah. Kurang dari 1 jam adalah 1 orang, 1 sampai 2 jam ada 3 orang, semakin banyak yang lebih dari 3 jam. Luar biasa. Luar biasa ya. Ya 2-3 jam kosong nih. Jadi pilihannya kalau nggak di antara 2 jam berarti lebih 3 jam gitu. Betul. Oke, kita hitung kita tunggu sampai 10 detik lagi kali ya kalau ada yang mau join. Boleh Mas Latif. Tadi yang pertanyaan pertama tadi Mbak Ellen adalah apakah bertambah penggunaan screen time atau waktu yang digunakan untuk selama ini ternyata bertambah dan ditanya berapa yang dihabiskan. Pertanyaan kedua ini ternyata
lebih dari 3 jam adalah 12 orang, dan 1 sampai 2 jam 4 orang, dan lebih kurang dari 1 jam 1 orang. Rasanya sedemikian kali Mbak Ellen ya? Iya, betul ya. Ini bisa dianggap menggambarkan populasi saat ini ya Mas, yang ada di grup ya. Jadi ada, ya kita bisa sampaikan ada sekitar mayoritasnya ada di lebih dari 3 jam begitu ya. Betul. Nah, saya mau kembali lagi ke screen sebelumnya. Jadi paling banyak itu di atas 3 jam ya. Jadi tentunya nih kalau kita lihat dari populasi tadi sangat bervariasi. Dan apakah idealnya seperti itu tentu sangat tergantung. Nanti sepanjang slide kita akan lihat bagaimana waktu untuk mengoptimalkan screen time tersebut gitu. Nah, bicara mengenai screen time, saya memaparkan satu gambar nih. Sudah kelihatan belum Mas Latif gambarnya? Sudah muncul makanan kesukaan banyak orang. Ya, ini beef burger ya. Nah, saya mau minta bantuan Bapak Ibu dan rekan-rekan yang hadir sekalian. Silakan ketik di komen gitu. Satu kata yang terlintas di benak Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, apa sih yang terlintas ketika melihat beef burger? Silakan. Junk food. Di chat ya. Mas Andika normal-normal junk food. Wah, ada yang Intan Nurul, lapar. Junk food, McDonald, lapar. Sudah lama tidak makan burger. Jadi pengen makan kurang sehat. Oke. Yummy. Jadi untuk satu makanan ini aja kita lihat ada opini yang bervariasi nih Mas Latif. Betul. Jadi ada yang mengatakan ini makanan yang kurang sehat, tapi ini juga lezat, kolesterol tinggi, kemudian juga ada yang nyebut merek juga tuh. Ada yang nyebut merek juga tuh. Ada yang sampai nyebut merek juga gitu. Jadi artinya sebenarnya kalau saya lihat di sini untuk satu hal yang sama itu akan memiliki opini yang beragam. Nah, begitupun yang saya coba analogikan dengan screen time gitu. Screen time pun juga akan punya opini yang beragam juga. Di satu sisi kita butuh karena segala hal menggunakan sarana teknologi gitu. Apalagi screen time itu muncul ketika kita sudah erat dengan yang namanya internet. Teknologi sudah berkembang, maka muncullah yang namanya screen time gitu. Nah, tetapi tentunya dengan munculnya screen time ini akan selalu ada dua sumbu nih, dimana kalau kita kurang terpapar dengan screen time menyebabkan kita menjadi gaptek, tetapi kalau berlebihan juga dalam screen time kita itu membuat kita jadi kecanduan, seperti tadi kasus yang sudah saya paparkan di awal gitu. Sampai akhirnya dia harus ditangani khusus kejiwaan gitu, sampai yang punya indikasi mau membunuh orang tuanya karena sudah sangat kecanduan gadget dan seterusnya gitu. Artinya ini perlu kita kelola lagi secara proporsional gitu. Makanya tadi ada yang bilang nih, kalau lihat beef burger sekali-kali boleh lah gitu. Padahal sebenarnya bisa saja beef burger ini menjadi makanan yang sangat sehat, bahkan jadi super healthy food. Ketika apa? Satu, pengolahannya kita yang kendalikan, menggunakan daging yang segar gitu, sayur mayur yang juga segar, kemudian juga roti dari bahan-bahan yang berkualitas tinggi dan seterusnya. Itu semua bisa kita kendalikan karena bisa jadi dalam kendali kita. Tetapi ketika itu tidak ada di kendali kita, maka kita perlu bijak dalam mengkonsumsinya. Nah, kira-kira seperti itu tuh Mas Latif dari gambaran ini. Jadi ketika kita ada di kondisi kurang terhadap screen time menjadi gaptek, itu masih lebih mudah diisi dibanding kita sudah sangat kecanduan berlebihan. Karena ketika ada di kondisi kecanduan dan berlebihan, akan sulit untuk kembali ke normal fase lagi gitu, karena banyak implikasi-implikasi yang mengikutinya dan butuh terapi khusus gitu. Jadi kalau dalam kalau dalam terapi yang digunakan tuh perlu banyak pendekatan, gak hanya pola pikir yang dirubah, tapi juga perilakunya yang dilihat, dikendalikan secara rutin. Nah, saya mau coba kemukakan terlebih dahulu, sebenarnya apa sih bahayanya dari ketika kita kecanduan dari screen time yang berlebihan ini? Ada 7 hal. Yang pertama adalah perilaku tidak terkontrol. Jadi ketika anak kita sudah ada di depan layar, perilaku yang menjadi tidak terkontrol, ini bisa menjadi satu tanda. Lalu yang kedua, sikap berlebihan di depan screen. Menjadi sangat bahagia sekali melihat screen gitu.
euforia lah bisa kita bilang ya, sangat berlebihan sikapnya begitu ada di depan layar. Kemudian yang ketiga, dia tidak peduli dengan orang sekitar, fokus sekali dengan layarnya. Orang tua memanggil, tidak direspon. Kemudian jadi kurang tidur. Kenapa? Karena tontonan-tontonan yang dia lihat di layarnya itu sangat menarik, sehingga dia juga merasa perlu untuk melek terus gitu. Kemudian yang kelima, terlihat cemas. Orang tua mau ada komunikasi, dia terlihat resah gitu. Kayaknya ada yang ingin dicari, ada yang ingin dicari gitu. Seolah-olah ada yang mau dia cari dan kembalinya ke layar lagi begitu. Kemudian dia menunjukkan perubahan fisik. Maksudnya apa nih perubahan fisik? Boleh jadi, contoh tadi nih, ketika saya tampilkan gambar makanan jadi lapar, jadi mau makan gitu. Begitu dia melihat tampilan-tampilan di layar yang mungkin terkait dengan makanan, menggugah selera makan dia. Bisa jadi dua nih, ketika anak screen time yang berlebihan, maka dia akan banyak duduk, sedikit beraktivitas. Sementara untuk ukuran anak, aktivitas itu sangat penting untuk mengembangkan perkembangan dia sendiri gitu. Sehingga ketika ini terjadi screen time berlebihan, perubahan fisiknya bisa jadi dua. Yang pertama bisa jadi obesitas karena dia banyak duduk dan banyak makan, atau yang kedua jadi tidak mau makan karena terlalu seru dengan di depan layarnya dia, makan pun jadi terasa kurang nikmat gitu, jadi malnutrisi gitu. Atau yang ketujuh, ya dia menghindar dari kegiatan menarik lainnya. Diajak untuk ke playground atau diajak untuk camping, diajak untuk main monopoli misalnya, menggambar, dia jadi menghindar dari kegiatan-kegiatan menarik. Nah, tentunya 7 hal yang menjadi bahaya kecanduan ini perlu kita hindari. Dan harapannya ketika ini belum sampai terjadi di anak kita kan sangat mudah kita kendalikan. Kalaupun itu sudah muncul indikasinya, nanti sama-sama kita bicarakan bagaimana nih mulai mengembalikan ke titik tengah, ke titik netral lagi supaya dia menjadikan screen time ini sesuatu yang bermanfaat, tidak menjadi yang berlebihan. Nah, oleh karena itu memang sangat perlu bagi kita untuk mengoptimalkan screen time anak. Nah, saya pakai bahasa mengoptimalkan screen time anak. Kenapa? Karena kalau maksimal ataupun minimal itu sangat relatif sekali, tetapi ketika optimal maka dia akan mencapai pada tujuan yang dimiliki oleh setiap individu, setiap orang tua. Tentunya setiap orang tua punya tujuan masing-masing dalam pendidikan anak gitu, pendidikan buah hatinya. Nah, saya kemukakan ada 3 prinsip dalam mengoptimalkan screen time anak. Prinsipnya sederhana, ini bisa diterapkan hanya 3 S. Yang pertama adalah sesuai usia, yang kedua seperlunya, dan yang ketiga seimbang. Kita akan bahas satu persatu. Untuk prinsip yang pertama yaitu sesuai anak, mengoptimalkan screen time sesuai anak. Yang pertama tentunya adalah bagaimana kita bisa mengikuti petunjuk batas usia sebelum mengakses ataupun mengunduh suatu aplikasi. Nah, silakan Bapak Ibu boleh cek nih, langsung misalnya kita masuk ke App Store atau ke Play Store. Iseng-iseng lah, silakan buka. Misalnya salah satu contoh lah, kita buka WhatsApp gitu. Silakan dilihat di situ. Nah, ketika kita buka Play Store, kita ketik WhatsApp, akan ada informasi dia untuk usia berapa. Nah, seringkali kita lupa nih ngecek ketika kita mau mengunduh atau download suatu game buat anak kita, mau download atau tontonan YouTube, kita lupa ngecek ini untuk usia berapa. Paling mudahnya fenomena yang kita lihat sebelum pandemi COVID, kalau kita nonton bioskop deh gitu. Kita nonton bioskop, film itu sebenarnya sudah ada standarnya untuk usia remaja. Tapi seringkali kok ya saya datang nonton bioskop, tahu-tahu kok ada orang tua yang bawa anak bayinya nonton film itu. Boleh jadi dia tidur, tetapi kan dia mendengar. Bahkan ketika anak tidur dan dia mendengar itu lebih bahaya, karena suara-suara itu akan masuk ke dalam alam bawah sadarnya dia, dan itu akan menjadi sesuatu yang dia ingat gitu. Nah, seringkali kita lupa, mungkin bukannya karena sengaja, tetapi tidak sadar aja gitu. Oh iya, ternyata ada batas usia gitu. Jadi Bapak Ibu silakan dicek di handphonenya ataupun di laptopnya ada aplikasi apa saja, dan silakan dicek lagi apakah memang itu sudah sesuai dengan usia anak gitu. Jadi kita download apakah sesuai usia anak. Termasuk permainan-permainan yang menurut kita menarik itu tidak semuanya juga sesuai dengan usia anak gitu. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan aplikasi untuk memantau data yang diakses anak. Ini silakan dicari, banyak sekali aplikasi yang membuat kita bisa memantau. Kalau kita menggunakan aplikasi itu jadi kita tahu, oh akan muncul pop-up notifikasi ini tidak sesuai dengan usia gitu. Seringkali saya pun sendiri nih Mas Latif pernah juga nih kecolongan. Kita udah pakai YouTube Kids gitu kan, sudah pakai YouTube Kids, tapi namanya anak itu lahir di era di mana dia sudah bisa sentuh-sentuh dan bergerak-gerak. Kadang dia tahu sendiri, tahu-tahu muncul ke halaman lain internet
dan muncul gambar lain yang mestinya tidak ditonton oleh dia gitu. Nah, itu kan menjadi sangat bahaya kalau kita tidak ada di situ gitu. Jadi aplikasi ini membantu juga untuk memantau data apa yang diakses oleh anak kita. Dan yang ketiga ini penting sekali, yaitu terlibat dan dampingi. Kalau kita bicara mengenai handphone untuk anak, maka untuk usia tertentu sifat handphone ini tetap milik orang tua. Statusnya buat anak adalah dipinjamkan. Oleh karena itu kita perlu terlibat dan kita perlu dampingi sehingga kita tahu apa yang dia tonton, apa yang dia mainkan gitu, dan semua untuk aplikasi ya berdasarkan izin dari orang tua. Paling gampang memang handphonenya ya kita protect, kita pakai password. Gitu. Sorry Mbak Ellen. Ketika anak tahu password, ya. Ini kan sesuai usia ya. Tapi kan aplikasi itu kita bisa cek untuk usia berapa. Sebenarnya termasuk sebenarnya kalau saya boleh, tadi kan Mbak Ellen bilang gadget tetap untuk milik orang tuanya. Kira-kira usia berapa sih anak kita layak kita belikan gadget? Karena kemarin adik saya nih yang kayaknya hadir di sini juga nih, dia anaknya masih SD, belum lulus SD sudah belikan gadget. Saya bilang, yakin lu mau belikan gadget? Si Bill Gates saja belikan yang bisa beli pabrik gadget itu juga ternyata belikan anaknya setelah usia di atas SMP ya. Nah kira-kira usia berapa sih sebenarnya yang layak nih? Iya, jadi memang kalau kita kembali ke tugas perkembangan individu, memang masa-masa dia sudah bisa bertanggung jawab terhadap dirinya itu kan masa dewasa nih Mas Latif sebetulnya. Nah masa-masa dewasa memang sebetulnya masa-masa di atas usia SMA gitu. SMP pun masih peralihan di mana usia remaja kan masih puber gitu. Justru itu lagi masa-masa dia mencari jati diri. Tetapi saya bisa memahami kondisi saat ini kan sekolah pun bahkan teman saya cerita di SD-nya pun sudah ada itu satu grup WhatsApp anak sekolah dengan gurunya. Jadi semua tugas-tugas pun gurunya memberikan via handphone gitu. Tapi kalau saya pribadi mengingat kondisi seperti ini, paling mudah anak bisa diberikan handphone itu adalah di SMP sih menurut saya. Karena ketika itu sudah ada peralihan dan anak kita pun juga sudah harapannya ya dari mulai usia SD ini kita sudah mulai menanamkan nilai-nilai kepada anak mengenai baik, buruk gitu, pedoman umumnya seperti apa. Jadi ketika di SMP dengan minim pendampingan dia sudah mulai bisa bertanggung jawab terhadap gadget yang dia pegang. Tapi tetap nih Mas Latif ada keterlibatan orang tua dan juga mendampingi gitu. Mendampingi ya. Seru betul, sih. Jadi ini memang ini PR-nya sebetulnya untuk orang tua. Kenapa? Seringkali kita memang nggak punya cukup waktu dan keleluasan untuk mendampingi selalu. Tetapi ketika itu luput dari pandangan kita, maka jangan menyalahkan anak juga ketika dia tahu informasi yang tidak seharusnya dia ketahui dulu. Nah, penting-pentingnya lagi akhirnya kita melakukan komunikasi dua arah gitu. Jadi ya ketika ada kondisi yang membuat kita kaget gitu, shock, terkejut dengan informasi yang dia sudah ketahui karena tadi dari internet gitu, ya kewajiban kita sebagai orang tua untuk membuat itu menjadi netral lagi, menyampaikan lagi apa yang dia lihat tadi itu apa sebenarnya. Jadi tetap komunikasi dua arah harus tetap dibangun gitu. Ya, agar tidak kaget-kagetan terus ya Mbak Ellen ya. Iya, betul. Kalau nggak jadi kejutan-kejutan terus ya. Nah sebenarnya prinsip sesuai usia ini tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk kesadaran diri. Kenapa penting kesadaran diri? Karena menurut saya begini, bahkan ketika kita dewasa pun self-awareness itu menjadi penting. Dalam dunia kerja atau dalam dunia usaha, yang namanya self-awareness itu akan membuat individu mantap. Self-awareness ini, kesadaran diri ini berlaku tidak hanya untuk orang tua, tapi juga untuk anaknya. Ketika orang tua tetap aja, karena pasti ada alasannya kenapa aplikasi itu ditandai 8+, bukan 7+ gitu. Nah, dengan kita sering memberikan informasi seperti itu, anak jadi tahu, oh ternyata ada batasannya yang saya nggak bisa akses karena belum umurnya. Orang tua menginformasikan seperti itu, anak pun jadinya sadar kan Mas, oh iya ya ternyata orang tua aku tuh batasi. Dia akan sadar juga bahwa segala sesuatu itu sudah ada porsinya. Nah ini akan membantu dia dalam perkembangannya dia, mencapai kedewasaan dia, bahwa dia harus selalu sadar diri, dia pun ada keterbatasan, ada batasan tertentu yang tidak bisa semuanya dia lakukan gitu. Nah ini menjadi salah satu kunci juga untuk nanti dia tumbuh besar menjadi individu yang produktif gitu. Lalu prinsip yang kedua, bicara mengenai seperlunya. Mengoptimalkan screen time anak secara seperlunya, ini maksudnya apa?
Jadi satu, buat aturan main. Kalau nggak perlu lihat handphone, kenapa harus lihat handphone? Lihat handphone dong. Buat apa? Buat gambar. Memang untuk gambar harus lihat handphone. Iya, soalnya mau contoh. Apakah untuk mencontoh harus selalu lihat handphone? Kan bisa lihat buku gambar atau bisa lihat banyak lah gitu. Kayak contoh nih, kalau anak saya nih, Aidan seneng gambar gitu. Awal-awal memang berbagai media kita bisa jadiin contoh lah, ayo bisa gambar dari contoh dari bungkus roti gitu kan, bungkus roti kan suka ada gambar kartun, ya silakan gambar dari situ, ada kalanya dari tontonan gitu. Tapi ketika sering-sering dia merasa lebih seru nih ngelihat gambarnya dari laptop lalu dia menggambar daripada dari bungkus roti, nah itu kan jadi nggak wajar lagi kalau setiap mau gambar lihat handphone, setiap mau gambar lihat handphone. Nah, kita buat aturan main, kapan menggunakan handphone untuk menggambar, kapan tidak gitu. Aturan main ini ketika anak kita sudah bisa diajak komunikasi, biasanya anak-anak yang sudah PAUD pun sebenarnya sudah bisa diajak komunikasi. Nah, kita sudah mulai bisa buat aturan main gitu. Kemudian yang kedua adalah perhatikan juga histori dari gawai yang digunakan anak. Ini untuk mengatasi ketika kita tadi sempat luput dari perhatian, nggak sempat mendampingi nih. Kita cek histori apa yang dia tadi explore. Kadang-kadang historinya itu bagus semuanya tentang kartun anak yang sesuai usianya gitu. Tetapi yang tidak bisa kita kendalikan adalah iklannya yang muncul. Iklan yang muncul kadang menunjukkan penampilan perempuan yang misalnya sangat pakaiannya juga nggak pantas gitu. Kemudian juga ada aksi tembak-menembak dan seterusnya. Nah, itu yang sebenarnya mengkhawatirkan kalau dia nonton dan nggak cerita, terus kita nggak ada komunikasi gitu. Nah, itu yang perlu jadi perhatian bersama untuk orang tua juga. Bagaimana komunikasi itu menjadi sangat penting. Nah, jadi tetap nih di prinsip yang kedua, terlibat dan dampingi. Itu tetap perlu menjadi catatan buat kita sebagai orang tua. Nah, memang pada saat kita bicara mengenai prinsip yang seperlunya ini kita bicara mengenai bagaimana anak bisa menahan keinginan dan dia fokus pada yang utama. Ini sebenarnya prinsipnya sangat sederhana nih Mas Latif. Dulu sekali tahun 1960-an itu ada seorang peneliti dari Stanford, Walter Mischel, dia meneliti tentang eksperimen yang namanya marshmallow. Kita udah sering dengar ya, eksperimen marshmallow. Jadi eksperimen sangat sederhana. Yes, betul. Eksperimennya sangat sederhana. Jadi kita hanya diminta untuk setiap anak itu boleh makan marshmallow sekarang atau mereka tunggu selama 20 menit. Kalau mereka mau nunggu selama 20 menit akan ditambah marshmallow lebih banyak. Nah, menariknya dari penelitian itu adalah dia akhirnya melihat nih anak yang pada saat itu menahan 20 menit untuk makan marshmallow sama anak yang langsung makan marshmallow ketika besarnya seperti apa. Nah, dia melakukan studi longitudinal melihat gitu sampai anaknya itu remaja. Ternyata anak-anak yang pada saat kecilnya itu dia menahan keinginan untuk makan marshmallow, nahan dulu dia 20 menit gitu baru bisa dapat marshmallow banyak. Dia menunjukkan hasil prestasi yang lebih baik daripada anak-anak yang langsung makan marshmallow-nya. Jadi ketika kita mendidik anak ini nggak boleh pencet ya. Ketika kita mendidik anak membuat aturan main menggunakan gadget yang seperlunya sesuai screen time, kita mengajarkan kepada anak untuk menahan keinginan, fokus pada yang utama. Dan menurut saya prinsip ini akan sangat bermanfaat untuk dia sehingga dia akan ketika dia besar nanti dia akan belajar untuk menahan keinginan, fokus pada yang utama gitu. Karena kita sering menghadapi lah sekarang ini individu-individu yang sudah dewasa pun sulit sekali menahan keinginan, apalagi karena tren gitu, tuntutan teman, lingkungan sekitar. Jadi dia tidak bisa membedakan mana yang keinginan, mana yang kebutuhan gitu. Nah, ini sebenarnya prinsip yang kedua terkait mengoptimalkan screen time anak yang seperlunya. Kemudian yang ketiga, seru juga tadi Mbak Ellen. Sambil saya coba ini sekilas, rekan-rekan mungkin kalau mau lebih dalam nanti tentang marshmallow experiments, nanti teman-teman bisa ayah bunda bisa cari di YouTube, itu ada banyak versi. Ada banyak versi tentang marshmallow experiments dan itu bisa diterapkan. Saya sudah tahu teori itu sudah cukup lama dan saya coba terapkan itu di anak saya dan ternyata memang itu dapat digunakan buat menahan rengekan anak, kemudian menahan dan ternyata efeknya apa? Ada kedewasaan yang saya lihat, saya perhatikan ya, itu lebih ketimbang anak yang lain.
Dan itu adalah bagian dari yang teman-teman bisa uji coba ayah bunda. Jadi Marshmallow Experiments itu banyak versinya di YouTube, tapi dasarnya memang betul yang penelitian lama yang dilakukan oleh oleh universitas itu, dan ternyata itu menarik. Seru benar Mbak Ellen. Itu thank you. Itu juga teman-teman bisa cari lebih dalam tentang itu. Iya, betul. Iya, betul. Itu bisa diterapkan langsung setelah ini. Silakan Bapak Ibu. Rekan-rekan mau coba langsung ke anaknya juga bisa. Nah, ini prinsip yang terakhir, yaitu ini prinsip tentang seimbang. Mengoptimalkan screen time anak itu dengan cara apa? Seimbang. Apa maksudnya seimbang? Ingat bahwa fokus kita dalam mendampingi anak, dalam parenting anak itu adalah memastikan perkembangan dia, gitu kan, tumbuh kembang anak, gitu, memastikan perkembangan anak. Perkembangan anak yang seperti apa? Nanti akan saya jelaskan juga di slide berikutnya, fokus dari perkembangan anak itu yang seperti apa. Tapi intinya adalah dari prinsip seimbang ini adalah kita memanfaatkan gawai atau gadget ini sebagai sarana. Jadi ini bukan tujuan pembelajaran, tetapi ini adalah sarana untuk pembelajaran, sarana untuk kita membantu anak memenuhi tugas-tugas perkembangannya dia, gitu. Sehingga apa? Tetap kembali lagi terlibat, dampingi itu tetap perlu. Dan tujuan dari prinsip ini adalah apa? Tujuannya adalah variasi kegiatan dan proses belajar. Kenapa ini perlu? Karena kita harus menginformasikan kepada anak bahwa apa? Karena dunia tempat mereka tinggal itu adalah dunia yang heterogen. Sehingga dari kecil perlu kita paparkan kepada dia tentang variasi-variasi kegiatan. Jadi bukan dengan yang sifatnya homogen saja, tetapi yang heterogen. Sehingga dia terbiasa dalam keberagaman itu, dan dia bisa tetap tampil sebagai individu yang unggul gitu, berani dan percaya diri. Nah, sebenarnya itu yang menjadi prinsip dari seimbang. Jadi gawai ataupun gadget sebagai sarana saja. Sarana apa? Sarana dipakai oleh orang tua untuk bisa membantu mengembangkan anak gitu. Jadi jangan sampai peran orang tua itu jadi tergantikan dengan adanya gadget gitu. Tetapi itu menjadi sarana yang dibantu sama orang tua. Jadi tetap otaknya itu adalah orang tua yang mensistemkan anak itu mau dibentuk seperti apa. Nah, gadget itu adalah sarananya untuk membantu meningkatkan perkembangan. Nah, perkembangan yang seperti apa? Nah, ini saya ambil sangat sederhana dari 3 hal, KSA, knowledge, skill, attitude. Kalau dalam pekerjaan saya terkait dengan leadership development, dalam pengembangan seorang pimpinan, kita juga akan melihat knowledge-nya bagaimana, skill-nya bagaimana, dan attitude-nya bagaimana. Di dunia kerja, ketika kita mau merekrut, kita akan lihat juga bagaimana knowledge-nya, bagaimana skill-nya, bagaimana attitude-nya gitu. Ilmunya seperti apa yang dimiliki, keterampilan apa yang dia punya, dan sikapnya seperti apa, cocok atau tidak dengan budaya perusahaan. Nah, menurut saya 3 hal ini akan sangat relevan di kehidupan apapun yang akan dijalani oleh anak kita nantinya ketika dewasa, selama pada saat kita mendidik dia, kita fokus untuk mengisi ilmu apa yang anak kita tahu, keterampilan apa yang perlu dibangun anak kita, dan sikap apa yang perlu dia kembangkan sebagai seorang individu, gitu. Nah, kalau kita kembali kepada perkembangan anak, nah ini saya ambil 7 hal yang perlu menjadi perhatian orang tua. Jadi, knowledge itu berkaitan dengan perkembangan otak dan perkembangan kognitif. Kemudian, skill berkaitan dengan perkembangan motorik, fisik, bahasa, dan sosial. Lalu attitude berkaitan dengan perkembangan moral gitu. Jadi 7 perkembangan ini akan menjadi agenda kita pada saat screen time dengan anak. Jadi pada saat kita melakukan screen time dengan anak, bagaimana screen time itu optimal untuk menstimulasi perkembangan otak anak gitu. Kita akan bahas satu persatu nih. Jadi untuk perkembangan otak, apa hubungannya screen time dengan perkembangan otak? Jadi kalau misalnya Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, untuk optimal tentunya kita perlu memastikan bagaimana durasi yang kita gunakan pada saat screen time ini mampu menyajikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk anak. Kita tahu nih bahwa anak itu pasti akan menyimpan semua yang dia ketahui di otaknya, dan informasi-informasi yang sangat sangat ekstrim gitu, baik itu yang positif ataupun negatif, akan sangat membekas di anak kita gitu. Apalagi di awal-awal kehidupan, otak anak itu akan sangat berkembang. Sehingga sayang sekali kalau di usia-usia yang lagi sangat luar biasa itu, informasi yang dia dapat justru informasi-informasi yang tidak positif gitu. Nah, ini yang perlu kita pastikan sekali lagi ketika kita memberikan tontonan ataupun video game, adalah informasi-informasi yang memang bermanfaat untuk anak gitu.
anak akan merekam di otaknya sesuai dengan panca inderanya dia gitu. Kita harus ingat bisa melalui indera penglihatan gitu, pendengaran, kemudian juga perasa, kemudian pengecap dan bau gitu. Tentunya screen time hanya bisa memfasilitasi melalui dua, mendengar dan melihat. Nah, bagaimana kita bisa mengoptimalkan ketika dia mendengar hal-hal yang baik. Karena seringkali ketika mendengar kan ada musik ya. Nah, perhatikan juga liriknya. Liriknya itu sesuatu yang membuat semangat atau liriknya sesuatu yang membuat dia jadi kurang semangat gitu. Kemudian ketika kita menonton, nah tontonannya seperti apa gitu. Dan ingat juga masih ada hal lainnya lagi yang membuat dia bisa berkembang otaknya. Tadi melalui panca indera lainnya kan, dengan membaui gitu, dengan mencium gitu, dan juga merasakan. Jadi ini membantu kita untuk selalu bereksperimen, tidak hanya melalui screen time saja, tapi juga dengan kegiatan-kegiatan lain yang membuat dia berkembang otaknya. Kemudian yang kedua juga adalah bagaimana perkembangan kognitif. Nah, kalau tadi perkembangan otak, bagaimana kita tadi menjadikan memorinya dia, otaknya berkembang agar memorinya juga positif gitu. Nah, kalau bicara perkembangan kognitif, ini bicara terkait bagaimana dia berpikir kritis, logis, dan juga dalam problem solving. Kalau kita bicara mengenai berpikir kritis, logis, dan juga terkait dengan problem solving, ini kan akhirnya kita akan bicara apakah pada saat screen time kita membuat anak kita berkembang berpikir kritisnya, kemudian pemecahan masalahnya. Kadang-kadang seringkali nih tontonan-tontonan, contoh kayak misalnya kalau saya boleh sebut ada satu atau nggak usah disebut lah, satu tontonan seringkali figur dalam filmnya itu kan mengajak anak kita untuk belajar berhitung. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang positif gitu dan perlu kita manfaatkan. Oh, anak kita jadi tahu nih cara berhitung gitu, 1 sampai dengan 10 dan seterusnya. Bahkan ada juga tontonan yang sifatnya bagaimana caranya dari sini mau menuju ke sana. Terus ada gambar peta gitu, terus kemudian jalan. Nah, itu sebenarnya tontonan-tontonan juga yang membantu anak untuk melatih problem solving-nya. Jadi prinsip dari perkembangan kognitif ini bagaimana ketika kita screen time, aplikasi yang ada di laptop kita, di handphone kita, apakah memang sudah bisa mendukung ini nih. Anak berlatih berpikir kritis, logis, dan juga problem solving. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan perkembangan motorik. Screen time dan perkembangan motorik. Sebetulnya WHO menyarankan anak di bawah 2 tahun sama sekali tidak terpapar dengan gadget. Kenapa? Karena di bawah 2 tahun itu tugasnya dia itu untuk banyak mengembangkan kemampuan geraknya dia itu. Contohnya merangkak gitu pada saat awal-awal kehidupan dia. Kemudian duduk, kemudian dia mulai bisa berjalan, berlari dan seterusnya. Ketika di awal-awal kehidupannya dia 0 sampai 2 tahun sudah terpapar dengan gadget, kembali lagi tadi dia akan jadi banyak duduk, banyak diam, berhenti atau sedikit bergerak gitu. Nah, ini akan mempengaruhi perkembangan motoriknya dia. Jadi anjuran dari WHO di bawah 2 tahun anak tidak terpapar dengan screen time. Jadi benar-benar banyak kegiatan yang sifatnya bergerak, melatih motorik anak kita sendiri itu. Sorry, Mbak Ellen. Kemudian, Mbak Ellen di tengah-tengah, sorry. Ya, termasuk dengan terpapar itu nonton atau misalkan nonton kita yang megang atau benar-benar tidak boleh sama sekali nonton atau terpaparnya sebatas mana sih, Mbak Ellen? Nah, kalau dari artikel yang saya baca di WHO sih benar-benar judulnya itu no screen time allowed ya. Jadi memang sebenarnya itu untuk membatasi sih Mas Tati, membatasi agar tidak hanya otot visualnya saja, matanya saja yang terlatih, tetapi juga otot yang lainnya terstimulasi juga begitu. Jadi minim lah. Jadi kalau dari WHO sangat tegas itu menyatakan 2 tahun sama sekali jangan terpapar dengan yang namanya screen time gitu. Oke, siap, thank you. Gitu ya, jadi tidak secara khusus Mas, jadi duduk kita dipakai anaknya kita pangku kita tontonin gitu. Nah itu yang tidak dianjurkan oleh WHO. Tapi kalau orang tua nonton TV dia lagi merangkak melihat ya itu kan bukan bagian dari rencana ya, betul. Bukan bagian dari skenario. Yang ada pertanyaan tadi tuh salah satunya itu Mbak Ellen tuh kalau anak kayaknya kalau dikasih gadget baru mau dikasih makan tuh. Nah, itu yang terjadi Mas Latif. Jadi fenomena ini juga banyak. Jadi ada anak yang mau makan ketika di depannya ada gadget, iPad gitu atau tab gitu. Mau mandi pun juga orang tua harus iming-imingi dengan tontonan sampai tontonannya itu atau iPad itu dibawa ke dekat mandi, oke buka baju baru mandi gitu kan. Nah, sebetulnya itu yang perlu jadi catatan untuk kita juga. Kembali
gawai itu adalah sebagai sarana, jadi bukan menggantikan peran kita, pola asuh kita kepada anak. Jadi ketika itu terjadi, maka kita perlu menjadi catatan, hati-hati juga, sudah saatnya kita mulai membuat aturan mainnya juga gitu, dalam memberikan gadget ataupun screen time kepada anak, gitu. Ya itu PR Ya, lah, PR kita bersama. PR sama. Nanti yang punya pertanyaan-pertanyaan silahkan saya ingatkan ke chat, silahkan ditanya, nanti kita bahas lebih dalam lagi. Ya, Silahkan lanjut, Bu. saya lanjut dulu ya, nanti kita bahas pertanyaannya. Siap. Nah, jadi ini terkait perkembangan motorik, lalu berikutnya adalah terkait perkembangan fisik. Nah, ini juga sangat penting. Tentu masa-masa anak itu masa-masa pertumbuhan, masa-masa pertumbuhan fisik gitu. Sehingga sangat penting kita memperhatikan nutrisi, olahraga, dan kebutuhan waktu tidur. Tadi kembali kalau screen time-nya itu jadi berlebihan, kembali tadi dia jadi banyak duduk, sedikit bergerak. Nah, ketika sedikit bergerak, olahraga pun jadinya berkurang gitu. Banyak duduk, tontonan menarik membuatnya jadi selalu semangat untuk nonton dan jadi kurang waktu tidurnya. Ini yang akan mengganggu perkembangan fisiknya dia gitu dan nutrisi yang cukup. Jadi bagaimana pintar-pintarnya kita menjadikan screen time itu untuk mengisi nih nutrisi yang cukup, olahraga yang cukup, kebutuhan waktu tidur. Ketika screen time, pastikan screen time itu membantu kita membuat anak semangat juga untuk makan makanan yang bernutrisi tinggi, mau olah gerak gitu, olahraga yang cukup, dan tetap disiplin terhadap pemenuhan waktu tidurnya dia. Kemudian berikutnya terkait perkembangan bahasa. Nah, perkembangan bahasa termasuk salah satu yang diunggulkan dalam penggunaan screen time. Maksudnya gimana? Jadi screen time, anak-anak yang sering berinteraksi dengan gawai, dengan gadget, itu dinilai memiliki perkembangan bahasa yang baik. Seringkali orang tua terkejut karena tahu-tahu anaknya bisa mengungkapkan kata sesuatu gitu. Dan itu tidak bisa dihindari karena dia sering terpapar dengan tontonan-tontonan dia dan itu bagus. Itulah gunanya kita memanfaatkan aplikasi ataupun tontonan membuat anak kita jadi berkembang secara bahasa. Tontonan-tontonan banyak sekali yang bisa melatih dia berkembang secara bahasa. Tetapi ingat, perkembangan bahasa itu tidak hanya bicara mengenai satu cara bicara, tetapi juga menjalin komunikasi. Kalau cara bicara mungkin dia akan bisa mengungkapkan kata-kata makan, minum, main, menggambar. Tetapi ketika menjalin komunikasi maka akan ada interaksi. Nah, itu yang perlu diseimbangkan oleh orang tua. Boleh nonton, melatih bahasa dia, belajar bahasa Inggris gitu, mengucapkan kata-kata baru dalam bahasa Inggris, tapi ingat untuk tetap menjalin komunikasi. Di sini perannya orang tua menjaga agar tetap terjalin komunikasi dengan anak. Berikutnya adalah perkembangan sosial. Nah, sebenarnya salah satu kendala dari screen time yang berlebihan itu adalah perkembangan sosial menjadi sangat terhambat karena semuanya interaksi melalui layar. Padahal untuk perkembangan sosial diperlukan yang namanya tatap muka. Walau bagaimanapun interaksi secara langsung itu membantu perkembangan sosial individu, membantu dia interaksi dan bergaul. Kita bisa temukan orang-orang yang percaya diri di media sosial, tetapi ketika dalam kehidupan nyata menjadi pribadi yang berbeda gitu seolah-olah. Karena di beberapa penelitian juga mengemukakan media sosial itu dijadikan oleh seseorang, terutama remaja begitu ya, untuk wadah dia, medium dia untuk menjadi orang yang berbeda sesuai dengan imajinasinya dia gitu. Tetapi begitu dalam kehidupan sehari-hari dia menjadi individu yang berbeda gitu. Nah, perkembangan sosial ini perlu diperhatikan juga oleh kita sebagai orang tua agar anak punya kepercayaan diri juga, berinteraksi tidak dengan layar, tetapi juga berinteraksi secara langsung, face to face. Berinteraksi sekedar berani menyapa. Sementara kalau bergaul sampai bagaimana dia bisa terlibat langsung di komunitas dengan teman-temannya, begitu. Nah, ini menjadi salah satu catatan pada saat kita mau mengembangkan perkembangan sosialnya anak. Jadi kalau kita bilang anak kita bisa bicara, belum tentu dia bisa berkomunikasi. Nah, itu menjadi PR kita bagaimana menekankan tentang hal tersebut. Nah, kemudian terkait dengan perkembangan moral. Nah, perkembangan moral ini adalah satu hal yang menjadi fundamental. Ini yang tadi saya sampaikan di awal, bagaimana kita menanamkan nilai-nilai kepada individu. Perkembangan moral itu terdiri dari dua, yaitu bagaimana kita menanamkan etika dan juga sopan santun. Etika itu adalah bagaimana di setiap screen time kita bisa bisikin atau kasih penekanan ke anak, ini yang baik, ini yang tidak baik. Misalnya kita sama-sama kaget nih, lagi nonton tontonan yang baik. Misal contoh ya, ini mungkin saya sebut aja, karena ini sudah cukup terkenal juga. Upin Ipin gitu. Upin Ipin kan juga banyak nilai-nilai positifnya.
gitu. Tetapi pernah satu ketika ada bercandaan yang tidak pas, karena misalnya waktu itu temennya Upin Ipin bilang apa namanya kita mau bantu ibu karena surga itu di bawah telapak kaki ibu. Nah, Upin Ipin bilang, loh kalau yang nggak punya ibu bagaimana? Terus temennya bercandain lagi, kalau nggak punya ibu yang nggak ada surga lah gitu. Nah, itu kan bercanda ya. Dalam film Upin Ipin yang kita tahu filmnya juga punya muatan positif gitu. Nah, ketika itu terjadi, kita mendampingi, saatnya kita untuk menyampaikan kepada anak kita, membenarkan dan meluruskan gitu, bahwa surga itu tetap ada untuk mereka hamba Allah, hamba yang memang memiliki ibadah gitu kan yang baik, timbangan amalnya dan seterusnya. Jadi penting bagi kita pada saat screen time memastikan untuk anak mengetahui mana yang baik, mana yang salah, termasuk juga terkait dengan sopan santun. Sopan santun kan bicara mengenai bagaimana sikap budi pekerti lah ibaratnya begitu. Ini yang seringkali menjadi catatan. Berapa banyak individu yang bilang, wah generasi-generasi sekarang yang masuk ke lingkungan kerja, generasi Y gitu dibilangnya, yang memang generasi yang akrab dengan teknologi, tapi dianggapnya sopan santunnya itu dianggap dalam tanda kutip kurang gitu. Ya mungkin karena berbeda generasi, tetapi ini perlu menjadi catatan kita juga sebagai orang tua agar kita tetap menanamkan nilai-nilai sopan santun kepada anak kita. Bagaimana dalam berkomunikasi, sesederhana ketika misalnya dalam komunikasi dengan guru di WA gitu, memberikan tugas ya kita bisa mengatakan terima kasih Bu gitu, bukannya oh Kak atau Y gitu doang kan. Nah, itu sebenarnya bagian-bagian dari sopan santun yang bisa kita sampaikan kepada anak kita. Ya, jadi kembali ya kalau kita bicara mengenai optimal screen time kepada anak, bagaimana pada saat kita memberikan screen time, waktu pada anak untuk nonton atau menggunakan gadgetnya, itu kita bisa menanamkan nilai-nilai etika dan juga sopan santun. Jadi itulah saat yang tepat, karena kalau kita tahu nih anak nonton pasti dia senang banget kan, hatinya tuh bahagia, waduh bisa nonton gitu. Nah disitulah saat yang tepat buat kita menanamkan nilai-nilai. Nah itu baik ya bicara seperti itu ke orang tua, membantu teman gitu, kemudian bersikap santun, memberi hadiah dan seterusnya gitu. Jadi itu momen yang tepat untuk kita menanamkan nilai-nilai gitu, termasuk sopan santun. Sopan santun itu sampai kita dewasa pun berhadapan dengan setiap orang, sopan santun itu menjadi budi pekerti yang perlu kita tanamkan, dan ini menjadi PR tentunya sepanjang hidup perlu sekali kita tanamkan kepada anak kita agar dia menjadi individu yang kalau dalam keyakinan saya memiliki akhlak yang baik begitu. Jadi memiliki budi pekerti yang memang bisa diterima oleh lingkungannya dia. Gitu, Mas. Oke. Ya, mungkin nextnya ini jadi tips dari yang tadi sudah dipaparkan sebelum-sebelumnya itu cara kita mengoptimalkan screen time anak bagaimana 3S tadi. Yang satu adalah sesuai umur, yang kedua itu seperlunya, yang ketiga secara seimbang, dan ingat tujuan dalam pengembangan ini adalah untuk mengembangkan knowledge, skill, dan attitude anak yang fokus kepada 7 perkembangan tadi, yang terkait perkembangan otak, gitu ya, kognitif, gitu, dan seterusnya ada yang 7, dan di situ peran orang tua adalah bagaimana bisa terlibat dan selalu mendampingi anak, gitu. Nah, nextnya ini saya share sedikit apa yang saya olah dari WHO ataupun dari IDAI dan juga beberapa artikel. Ini bisa teman-teman lihat juga di sini bahwa untuk kalau menurut WHO tadi di bawah 2 tahun sama sekali tidak boleh ada yang namanya screen time. Nah, untuk usia 3 sampai 5 tahun itu maksimal 1 jam per hari. Tentunya dengan pengawasan ketat dari orang tua. Kalau semakin sedikit malah sebetulnya semakin baik gitu untuk usia di bawah 5 tahun. Kemudian nextnya untuk yang usia 6 sampai 10 tahun. Nah, untuk usia 6 sampai 10 tahun ini maksimal 1,5 jam. Dan ini juga masih perlu pengawasan ketat dari orang tua. Nah, berikutnya untuk usia di atas 11 sampai 13 tahun, maksimal 2 jam per hari. Ini sudah mulai bisa minim pengawasan. Karena kalau kita lihat mungkin di sini usia-usia sudah mau usia remaja begitu ya. Jadi selama SD kita sudah mulai menanamkan nilai-nilai kepada anak, dan di tahap berikutnya 15 sampai 18 tahun ini lebih kepada tidak disampaikan berapa jam penggunaan gadgetnya itu, tapi bagaimana pada saat kita memberikan gadget kepada anak kita sudah memberikan pedoman umum, aturan-aturan, dia harus tahu mana-mana yang dia boleh kunjungi, kalau perlu kita lock juga website-website yang tidak perlu dia kunjungi gitu. Jadi Mas Latif, kalau kita lihat dari sini, dengan survei kita di awal tadi, bahwa sebagian besar anak menghabiskan waktu 3 jam lebih, nah mari sama-sama yuk kita
kita introspeksi, refleksi, kita lihat kembali 3 jam selama ini, kembali ya Mas, ini adalah referensi kalau menurut saya. Jadi tentu penerapannya juga akan bisa berbeda tergantung anak. Bahkan ibaratnya begini, anak yang hiperaktif, anak yang memang lebih banyak gerak, lebih baik juga lebih minim penggunaan terhadap paparan screen time-nya ini gitu. Tetapi kalau dia yang lebih fokus kepada kognitif gitu ya, ya boleh kita berikan informasi yang lebih daripada biasanya. Jadi memang pertanyaannya adalah begini, ketika Bapak Ibu, Ayah Bunda, rekan-rekan sekalian di sini sudah memberikan gadget tadi sehari di atas 3 jam, nah apakah 3 jamnya itu optimal untuk tadi tuh memberikan tadi stimulasi untuk perkembangan otaknya dia, kognitifnya dia, emosi ya tadi ya terkait dengan sosial dan seterusnya. Nah ketika itu menurut Bapak dan Ibu bervariasi dan tetap sesuai dengan kebutuhan tidurnya anak tadi tidak menunjukkan bahaya kecanduan seperti tadi, menurut saya masih bisa dikelola gitu Mas Atif. Nah ini terakhir sebelum penutup saja, nextnya kalau disuruh memilih nih Bapak Ibu Ayah Bunda sekalian, dari 2 gambar ini, yang atas masing-masing anggota keluarga sibuk dengan gadgetnya, si baby udah mulai ngutak-ngatik laptop ayahnya, kakaknya sudah senang dengan tabnya, dengan teman-teman di media sosial gitu ya, ayah bundanya sibuk juga dengan pekerjaan kantor gitu, atau yang bawah, satu keluarga bersama-sama dengan gawai yang sama, sama-sama fokus dengan satu kegiatan. Kira-kira pilih yang mana nih, Ayah, Bunda, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian? Pengennya yang bawah. Mungkin bisa di chat nih, pengennya yang mana Mas? Pengennya yang bawah. Pengennya yang bawah tentu ya, pengennya yang bawah ya. Nah kalau kita mau next slide lagi, next Mas Latif, kalau kita next tentunya untuk bisa sampai di yang bawah itu kita butuh ketegasan, dan ingat untuk tegas itu pasti ada tega di situ. Gitu. Yeah. Jadi itu Mas Latif akhir dari slide saya. Selamat mendidik di era digital untuk Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Ellen. Wah, materinya sangat luar biasa nih. Dan sangat up to date buat kita semua saat ini. Memang kita menghadapi hal yang sama. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan via chat media atau nanti boleh di-unmute yang pengen ngobrol. Tapi yang pasti tadi sudah ada beberapa yang bertanya. Salah satunya Teh Ellen, bagaimana mengalihkan tontonan kesukaan anak, di mana dia itu suka banget nonton berita kriminal, penasaran banget sama dunia kriminal. Usianya berapa kira-kira? 7 tahun. 7 tahun sangat suka dengan kriminal. Gimana caranya tuh? Ada tips khusus nggak? Iya, oke, gini. Kriminal itu ada nilai muatan positifnya juga di sana. Kenapa? Karena memacu anak untuk problem solving sebetulnya di situ. Karena ketika kita melihat tontonan-tontonan yang kriminal, kita mau memotretnya dari arah mana nih? Memotret dari arah, wah, kenapa situasi itu terjadi? Bagaimana mengatasinya? Nah, itu kan bisa kita potret dari sudut pandang detektif, dalam tanda kutip. Dan itu sangat kuat untuk mengasah perkembangan kognitif tadi. Mengasah dia, meningkatkan problem solving-nya dia, berpikir kritis gitu, menganalisa gitu. Nah, pertanyaannya tadi kan bagaimana mengalihkan. Nah, kembali ketika orang tua berharap ingin dialihkan, maka cari kesenangan lain yang membuat anak itu lebih tertarik. Ibaratnya contoh kalau makanan, dia senang makan mungkin contoh ayam tepung goreng gitu ya, tanpa menyebut merek gitu. Terus kemudian bagaimana mengalihkannya supaya nggak makan itu terus-terusan, karena mungkin akan jadi batuk gitu kan, terus nggak sehat juga minyaknya dan seterusnya. Ya mungkin kita alihkan sekali-kali, ganti dengan es krim gitu, sesuatu yang menarik juga buat anak kecil, ada es krim begitu. Nah jadi begitu tontonan kriminal dirasa sudah meresahkan buat orang tua, nah coba dicari penggantinya yang lain gitu. Nah mungkin nanti kalau usianya sudah lebih mengajak remaja, itu bisa di googling tuh, ada juga aplikasi-aplikasi game yang berhubungan dengan detektif, dan itu bisa membuat anak interaktif juga sesuai dengan usianya. Itu bisa diunduh tuh sama orang tuanya. Jadi dia melatih untuk berpikir kritis. Termasuk juga itu ketika terkait yang berhubungan dengan detektif seperti itu, anak jadi belajar lebih detail melihat sesuatu, membedakan
antara satu bagian dengan bagian lainnya, mana alur yang agak aneh. Nah itu sebenarnya banyak muatan-muatan positif juga tuh dari tontonan-tontonan seperti itu. Tapi kembali ya, kalau tontonannya lebih kepada menampilkan kejahatan, pembunuhan dengan cara ini, nah itu lebih banyak how to. Nah khawatirnya kalau how to bagaimananya yang dikemukakan itu justru membuat anak jadi, oh jadi kalau mau melakukan tindakan seperti mencuri begini caranya. Wah, itu perlu diluruskan juga sama orang tua dengan tadi tuh ya, sering-sering mendampingi, kasih bisikan-bisikan. Nah, itu bolehnya kalau ini ya, Nak, kalau kondisi seperti ini ya, Nak, gitu. Ya, seru, betul. Salah satunya pengalihan ya, benar. Saya juga sudah coba beberapa hal ketika anak sangat ingin sesuatu, ternyata sebenarnya anak tuh sangat mudah untuk bisa kita pengaruhi ya, dan ternyata bisa beralih tuh, betul. Mungkin nanti tips dan triknya sangat banyak sekali. Nanti bisa kita pelajari bagaimana mengalihkan dari hal-hal itu menjadi lebih baik. Nah, ada pertanyaan menarik juga Mbak Ellen terkait dengan ini. Nah, kalau ternyata dia berlama-lama depan screen, 13 tahun umurnya, dari Mbak Ade Solihudin, 13 tahun berlama depan screen tapi mendesain sesuatu, hobi, terkait dengan hobi ini, 13 tahun, kira-kira masih oke nggak? Atau ada saran lagi seperti apa? Oke, kalau kita lihat 13 tahunnya, 13 tahun kan kalau berdasarkan acuan dari WHO itu kan tadi maksimal 2 jam gitu. 2 jam, betul. Nah, bisa jadi ini saya bayangkan kalau mendesain kan pasti ngutak-ngatiknya tuh akan sangat lama sekali gitu kan. Kembali ke prinsip 3S tadi gitu. 1, apakah memang perlu? Perlu, karena dia ada keinginan untuk meningkatkan keterampilan tadi dalam hal mendesain, dalam hal menggambar. Kemudian yang kedua, seimbang ini yang perlu dikembangkan untuk usia 13 tahun kan juga masih dalam masa-masa pertumbuhan tuh. Fisiknya, olahraganya juga perlu ditingkatkan lagi. Nah, cukup seimbangkah di daerah sananya gitu? Kalau belum, perlu buat aturan lain. Sehingga apa? Sehingga juga aktivitas yang dilakukan tidak hanya duduk diam di depan laptop mengerjakan desain, yang itu juga baik, tetapi perlu diseimbangkan dengan tadi tuh masih ada kebutuhan perkembangan lainnya kan. Siap. Baik, itu ya Mbak Ellen ya, suaranya sempat hilang tadi sedikit, tapi cukup kita bisa tangkap poin-poinnya. Nah, kembali Mbak Ellen, ada juga pertanyaan menarik dari Mbak Intan Nurul. Kalau best practice-nya berapa jam sih sebaiknya anak menggunakan gawai? Tadi sudah terjawab, ada saran dari WHO seperti apa. Lalu, apakah ada aplikasi-aplikasi yang Mbak bisa sarankan untuk meningkatkan perkembangan anak secara positif, knowledge, skill, attitude-nya Mbak? Ya, maaf tadi ke koneksi lagi. Gimana Mas Alif? Mohon maaf. Tadi ada menarik kan, ada pertanyaan dari Mbak Intan Nurul. Best practice-nya berapa jam sih anak menggunakan gawai? Tadi sudah terjawab berdasarkan rekomendasi dari WHO. Tapi kemudian pertanyaannya, adakah aplikasi-aplikasi yang Mbak bisa sarankan untuk meningkatkan perkembangan anak secara positif? Nah, ini aplikasi mungkin bisa jadi yang terkait dengan digital atau mungkin bisa jadi yang non-digital kali Mbak. Bisa supaya kita ada dua hal. Break to click-nya. Ada kliknya aplikasinya apa, kalau ternyata kita tidak perlu aplikasi digital, kira-kira apa? Best practice yang pernah Mbak coba atau yang pernah Mbak coach yang cukup efektif menggunakan aplikasi itu untuk bisa mengalihkan. Oke, mungkin kalau berdasarkan pengalaman saya sendiri lebih banyak yang menggunakan non gadget sih Mas Latif gitu. Terutama tadi kalau kita lihat dari perkembangan motorik. Nah, untuk perkembangan motorik itu sama sekali saya tidak punya namanya aplikasi khusus untuk perkembangan motorik. Jadi lebih banyak ya diajak main aja di taman gitu. Biar lari, merangkak, itu benar-benar langsung nggak pakai handphone gitu. Kemudian kalau untuk perkembangan kognitif, nah itu ada, kan kita bisa lihat ya, ada aplikasi yang misalnya berhubungan dengan brain, silakan diklik aja untuk brain gitu. Nanti cari sesuai dengan umur yang paling sesuai untuk mengasah perkembangan kognitifnya anak gitu. Itu banyak tuh permainan-permainan yang sifatnya melihat perbedaan antara satu gambar dengan gambar lainnya, itu bisa. Terus kemudian kalau yang untuk perkembangan sosial juga nggak ada aplikasi yang saya pakai di laptop gitu ataupun di handphone. Jadi yang berhubungan dengan gadget biasanya memang yang terkait untuk kognitif. Kemudian untuk yang mengasah dari segi bagaimana dia bisa perkembangan bahasa gitu. Nah, kalau perkembangan bahasa kan banyak ya. Contoh kalau mau tontonan kayak Sesame Street gitu, itu
banyak tuh dari segi bahasa Inggris gitu, dia juga memberikan contoh-contoh bagaimana cara membunyikan huruf tertentu, kata tertentu gitu. Itu banyak bisa dilihat lagi dari segi bahasa gitu. Jadi kalau tadi tanya terkait aplikasinya apa, nah dari 7 perkembangan yang tadi sudah disampaikan, lebih banyak memang terkait perkembangan kognitif otak yang kita bisa lihat dari gadget atau aplikasi, dan perkembangan bahasa. Sementara untuk yang lainnya, kalau perkembangan moral kita bisa ditontonan sih. Kalau tontonan tuh anak saya suka Boboiboy. Itu dia suka banget nonton Boboiboy. Sampai kita jadi tahu juga Boboiboy itu punya berapa kuasa gitu. Masing-masing kuasa tuh kekuatannya apa saja gitu. Jadi ketika kita menyetujui anak nonton Boboiboy, kita pun harus tahu juga alurnya seperti apa. Karena di alur cerita itu kita jadi tahu nih, oh nilai apa yang mau kita kasih. Oh ternyata nilai tentang pahlawan, nilai tentang selalu mau belajar terus. Jadi kalaupun dia gagal, kalah sama musuhnya, dia nggak pernah putus asa. Nah itu yang kita tanamkan. Ayo jadi Aidan juga harus semangat terus nih. Kalau misalnya nggak bisa, dicoba terus. Boboiboy aja bisa gitu kan. Jadi ya lebih ke situ sih Mbak aplikasinya. Nah, aplikasi lainnya ya menurut saya lebih bijak disesuaikan dengan minatnya anak seperti di area mana gitu. Selain Boboiboy, saya juga suka ngajak anak saya nonton tontonan-tontonan sifatnya DIY, jadi do it yourself. Jadi tetap ada yang dia tonton, terus dia mengerjakan langsung. Ada kerajinan tangan, walaupun anak saya laki-laki, tapi kan dia tetap punya kemampuan motorik yang harus dikembangkan ya. Menggunting, menggambar, mewarnai gitu. Jadi 2 itu sih yang biasanya tuh tontonan tadi kalau nggak Boboiboy ya Upin Ipin gitu. Terus kemudian juga tontonan-tontonan sifatnya tutorial ya, DIY gitu. Oke, kalau anak saya Bandanamu tuh sukanya tuh, sama Baby Bus. Sama Baby Bus, Bandanamu ya. Baik, Mbak Ellen ada pertanyaan menarik nih dari Abikia. Ini saya seorang guru di SD. Sekarang ini saya ada sebuah pembelajaran kan via daring, diharuskan banyaknya ya. Tapi terkadang jadi dilema seorang guru adalah di sisi lain harapannya anak belajar, tetapi di sisi lain anak juga kita seperti dihadapkan pada sebuah keharusan untuk depan screen time-nya lebih lama. Pertanyaannya bagaimana kira-kira mengatur tugas supaya tidak banyak di depan screen time. Sedangkan sekarang kan sudah school from home. Nah, kira-kira ada ide nggak? Dan Mbak Ellen merasakan hal yang sama, barangkali anak Mbak Ellen sudah merasakan school from home ya? Tugasnya juga semuanya dari laptop Mas Atif. Nah, kira-kira pengalamannya gimana tuh Mbak? Antara pertanyaan guru sama anak sama ibu orang tua nih. Iya, baik. Ini tentunya terbuka ya Mas Atif. Jadi kalau dari Bapak Ibu Ayah Bunda yang hadir di sini juga mau memberikan pendapat kan sah-sah saja. Jadi saling melengkapi, saling memperkaya diskusi juga. Kalau saya sendiri kembali tujuan pendidikan itu apa sih gitu? Apakah memang satu fokus kepada pencapaian dari sesuai kurikulum saja, atau justru lebih daripada itu gitu? Kalau saya melihatnya justru momentum ini sangat baik digunakan oleh setiap pendidik yang ada di Indonesia untuk memanfaatkannya tidak hanya sekedar memastikan dari segi pencapaian kurikulum nasional saja, tetapi justru bagaimana seorang anak itu bisa membangun budi pekerti yang baik. Di saat school from home ini banyak sekali interaksi yang dilakukan di rumah terkait dengan orang tuanya dia, dan sangat besar kemungkinannya untuk dijadikan melatih tentang kalau istilah saya, jadi melatih bagaimana keterampilan dia untuk hidup. Keterampilan untuk hidup itu apa sih? Sederhana, dari mulai bangun tidur, merapikan tempat tidurnya sendiri, kemudian dia bisa membantu pekerjaan rumah, itu kan akan membantu ibunya, atau kalau misalnya di rumah tidak ada asisten gitu, sangat membantu, sehingga dia juga merasa bahwa ini adalah pekerjaan yang harus dia lakukan, dan itu yang akan sangat bermanfaat sampai dia besar nanti. Pekerjaan mencuci piring itu kan nggak ada di sekolah. Tapi ketika situasi seperti ini, menurut saya akan sangat baik ketika guru tidak hanya memberikan tugas terkait kurikulum nasional saja, tapi tadi tuh yang terkait dengan budi pekerti dan keterampilan hidup, sehingga dia bisa tetap produktif dan tetap bisa survive dimanapun dia berada nanti. Ketika suatu saat dia akan berpisah dari kita sebagai orang tua, dia sudah tahu dia nggak akan kesulitan untuk mencuci bajunya sendiri, dia juga tahu dia bisa makan sendiri, ambil makanan sendiri, mencuci piringnya sendiri. Nah,
bagian-bagian kemandirian itu kan juga salah satu pendidikan, bukan? Tidak hanya fokus pada kurikulum dari segi logika ataupun berpikir dan bahasa saja gitu, tapi hal-hal seperti itu. Dan menurut saya waktunya kan sangat panjang sekali nih dari sekolah gitu. Dan itu pun menurut saya sangat membantu untuk siswa-siswi yang punya kendala dalam hal teknologi, mungkin yang di daerah atau di daerah yang memang belum terpapar dengan internet, akan sulit juga bagi dia menerima pelajaran secara daring begini gitu, secara teknologi. Nah, pelajaran-pelajaran yang dia dapat dari alam gitu, tentang kemandirian, tentang survival, menurut saya menjadi ilmu yang sangat tidak ternilai justru di momentum pandemi seperti ini, begitu Mas Atif. Mungkin segitu komentar dari saya. Ya, itu Mbak Ellen sekaligus juga sebagai orang tua yang merasakan orang tua anaknya di school from home ya Mbak ya. Baik. Tapi seru sih, keterampilan hidup, betul. Jangan sampai anak kita SD jago main gadget tapi nggak bisa pakai celana sendiri, bisa jadi itu. Karena ada beberapa cerita tentang itu. Betul. Bahkan makan masih disuapin, betul, dia jago main gadget itu. Nah, itu keterampilan itu harus seimbang tuh. Itu saya dapatkan itu. Betul. Nah, itu ada pertanyaan nih dari Angga SG. Anak saya suka main game. Minecraft gamenya. Itu usia 7 tahun. Mainnya Minecraft Survival sama Roblox. Nah, menurut Mbak Ellen gimana? Nah, usianya tadi berapa, Mas? 7 tahun. 7 tahun sukanya Minecraft Survival sama Roblox. Wah, ini seru nih mainnya buat anak-anak remaja nih kayaknya. Waduh, saya sampai lihat dulu nih Minecraft-nya untuk usia. Minecraft sendiri sebenarnya 9+ sih. Jadi sebenarnya kalau tadi kita bicara prinsipnya satu sesuai usia, itu sudah sesuai usia ya. Saya sendiri nggak terlalu familiar tentang Minecraft gitu. Tapi kebetulan ada ponakan yang sangat suka Minecraft juga. Ini biasanya saya ketahuannya kalau udah Idul Fitri gitu, momen kumpul. Nah, yang cowok-cowok kumpul, Aiden kumpul sama kakak-kakak sepupunya tuh ada yang main Minecraft gitu. Kalau dilihat dari sini sih secara apps-nya dia secara usia dia udah 9+. Jadi untuk prinsip yang pertama artinya dia sudah memenuhi. Terus prinsip yang kedua seperlunya. Nah, kalau kita bicara seperlunya berarti kan itu ada aturan main. Aturan main seperti apa yang sekarang sudah diterapkan oleh Pak Angga dalam mendidik anaknya terkait Minecraft ini gitu. Dan apakah orang tua melihat ketika anaknya tuh memain Minecraft, hal-hal lain tadi tuh nggak kelihatan. Contoh tadi ya, kebutuhan dia untuk tidur masih tetap penuhi. Kalau usianya 10 tahun kan berarti kebutuhan dia untuk tidur juga masih 9-10 jam ya kalau saya tidak salah. Nah, apakah itu masih terpenuhi? Kalau kebutuhan dia tidurnya malah semakin singkat, 8 jam itu seperti orang dewasa, berarti dia sudah perlu kita perhatikan juga nih jumlah durasi screen time-nya gitu. Dan yang terakhir ingat tadi prinsip yang soal seimbang. Jadi berlama-lama di Minecraft saya pernah sih melihat rasanya itu juga ada unsur kreativitasnya juga di situ. Jadi tentu itu juga akan mengasah anak gitu untuk melihat blok-blok yang ada di sekelilingnya dia, mencari pemecahan masalah juga begitu. Tapi kembali tadi prinsip yang ketiga itu seimbang. Nah, itu yang perlu dimonitor juga sama orang tua. Oke, Mbak Ellen, menarik ya. Kalau teman-teman punya cerita atau punya pertanyaan mau langsung bertanya juga nggak apa-apa sebenarnya. Bisa via chat atau langsung bertanya, di unmute boleh. Ada beberapa rekan biasanya langsung unmute tuh, kayak Ana Sulaiman biasanya langsung nanya tuh. Kali ini tetap ada tapi belum bertanya. Biasanya ada yang mau bertanya silakan ya, boleh di unmute ya. Tadi YT Kids ya, YouTube Kids itu sebenarnya bisa diatur usia. Tadi kan ada sekilas saya baca di atas tuh screen. Yes, bisa diatur usianya berapa. Tetapi memang YouTube Kids itu biasanya kita di feeding. Kalau yang saya alami itu di feeding, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda. Jadi yang paling sering ditonton apa nanti akan di feeding terus hal-hal itu. Nah, biasanya kalau di feedingnya hal yang sama videonya, anak sudah bosen. Nah, biasanya dia akan mencari yang lain. Nah, dia bisa buka tuh YouTube yang lain segala macam, bukan di YouTube Kids-nya. Nah, itu yang juga harus kita perhatikan. Dan cerita tadi di awal saya bercerita tentang orang tua yang curhat ke saya, ternyata dia mengalami anaknya -5 ya, harus pakai kacamata tebal gara-gara dia ingin anaknya terbuka digital. Satu lagi yang dia keluhkan adalah ketika dia berkumpul dengan rekan-rekannya, bukan rekan, bahkan saudara-saudaranya yang lebih tinggi usianya di SMP, tiba-tiba dia mendapatkan satu gambar, beberapa video yang dikirimkan ternyata oleh sepupunya. Nah, ini kita kan kadang kita awasi di rumah.
ketika kumpul sama Iya. temennya bisa dapatkan apapun. Nah, ada tips dan saran nggak Mbak Ellen terkait dengan hal itu? Kita kan nggak bisa 24 jam mengawasi, kemudian juga apalagi yang ibu wanita karir atau yang sibuk gitu ya, bahkan ibu rumah tangga pun masak bisa jadi anaknya punya dapat kiriman yang lain gitu. Kira-kira seperti apa Mbak untuk Iya. membatasi hal itu? Iya, kembali tadi satu di prinsip yang ketiga yang soal seimbang, itu kan sebenarnya tujuannya adalah variasi. Tujuan variasi maksudnya apa? Bahwa hidup ini pun heterogen. Kita tidak bisa membuat dia hanya ada di satu kondisi yang sesuai dengan yang kita mau saja. Di situ kan akan melatih juga bagaimana kedewasaan dia semakin bertambah usianya dia gitu. Jadi satu memang sangat perlu bagi kita menyadari bahwa kita nih hidup di dunia yang serba heterogen. Jadi segala sesuatu yang sudah kita ibaratnya sudah steril di kita gitu, ketika di luar dari kita itu nggak bisa kita kendalikan gitu. Nah oleh karena itu memang penting sekali bagi kita komunikasi itu harus tetap terjaga gitu. Kalau boleh kasih tips sedikit, tadi ketika itu handphone masih milik kita bukan milik anak, maka kita punya kewajiban untuk ngecek. Kalaupun dia sudah mulai punya WA dengan teman-teman, kita cek aja isi WA-nya tuh seperti apa, perkataan-perkataan yang komunikasi dia bagaimana gitu. Atau kalau dia masih di bawah 5 tahun, kita lihat aja historinya, tontonan-tontonannya apa. Oh, kita tanya, selalu ada kan komunikasi dua arah, apa yang tadi dia lihat, apa yang kita nggak lihat gitu. Ada yang bikin kaget nggak? Atau ketika dia nyeletuk sesuatu hal yang membuat kita oh kata-kata itu tahu dari mana ya dia ya, kata-kata yang mungkin tidak pernah kita ajarkan. Nah, itulah saatnya kita berkomunikasi dengan anak gitu, saatnya untuk memaparkan lagi, tadi tuh menanamkan lagi tuh yang perkembangan moral tadi, nilai-nilai baik dan buruk, etika, sopan santun, begitu. Jadi ya itu sih Mas Latif, kita nggak bisa menjaga anak kita selalu ada dalam lingkungan kita karena pada saatnya nanti kita akan berpisah kan dengan anak kita gitu, dan ketika kita berpisah dengan anak kita nggak tahu apa yang dia lakukan gitu. Ya tugas kita seperti coach di pemain sepak bola, dia sudah melatih sedemikian rupa mental, fisik, begitu sudah di lapangan bola, ya pemain-pemain itulah yang akan berkembang, mengembangkan, menunjukkan potensinya sendiri gitu. Nah tentu itu kan yang kita harapkan ketika kita sudah mendidik, anak kita bisa bersinar dengan potensinya dia sendiri yang dia kembangkan, yang mungkin harapannya kita sebagai orang tua nanti akan terkejut dengan wah ternyata itu yang bisa dia keluarkan, potensi itu yang dia kembangkan gitu. Iya. Seperti itu Mas. Atau saya tarik satu kesimpulan, barangkali kepekaan kita sebagai orang tua ketika ada sesuatu yang janggal dan bukan kebiasaan dia, pasti kita sebagai orang tua kayak yang dekat dengan anak pasti akan peka terhadap itu ya Mbak ya. Dan kalau meniru, iya, kalau meniru hati nggak bisa dibohongin ya. Betul. Kalau meniru gaya tracing apa namanya COVID kan kita lihat kira-kira kok kenapa muncul kata-kata itu padahal dia belum pernah dapat di mana. Kita bisa telusuri apakah dari teman atau dari segala macam, baru kemudian kita netralisir. Iya. Mungkin begitu kali Mbak ya kalau saya ambil kesimpulan. Iya Mas Latif. Iya, oke. Mbak, ini ada pertanyaan lagi dari Galaxy A20s. Nah, Galaxy A20s kayaknya nama gawainya ya. Tapi pertanyaan menarik. Dia punya 2 anak, 2 tahun 8 bulan, 1 tahun 4 bulan. Jadi bedanya 1 tahun 4 bulan ya. Kakaknya kalau lagi nonton di handphone, adiknya ikutan nonton, kadang dia marah tidak mau adiknya ikutan. Tapi kalau adiknya saya kasih handphone dan tontonnya lebih seru, diambil dua-duanya. Wah, jadi kakaknya menguasai ini. Coba dialihkan mainan Lego nggak suka, tetap lebih menarik gawai. Nah, gimana nih kalau permainan fisik ternyata lebih kurang menarik ketimbang mainan gadget digital? Oke, iya, ini sebenarnya kalau untuk anak tadi kan 2 tahun 8 bulan, 1 tahun 4 bulan, kalau berdasarkan WHO tadi yang 1 tahun 4 bulan belum perlu dulu ya untuk screen time. Tetapi ini dalam satu rumah kan pasti anak jadi kepingin ya, wah kakaknya nonton apa tuh seru, ada gambar-gambar, ada suara-suara, jadi menarik gitu. Coba deh satu waktu aja stop gadget. Jadi misalnya dalam 1 hari stop, tidak ada gadget. Jadi adakan saja jadiin permainan gitu dengan anak. Hari ini kita main yuk gitu. Kita main, kita bilang aja permainan mencari harta karun gitu. Jadi harta karunnya itu adalah si handphone gitu ya. Nah harta karunnya itu silakan nanti dari Bapak atau Ibu Galaxy A20 ini
untuk bisa mendapatkan harta karun itu ada hal-hal yang perlu dilakukan gitu. Ya, ini saya pernah lakukan juga nih sama anak saya. Jadi udah kita taruh di tempat si alat itu, gitu, gadgetnya itu. Nah, udah kita ajak aja, oh untuk bisa ambil harta karunnya pertama-tama harus nyanyi dulu misalnya. Nanti kalau udah nyanyi dapat kunci. Kuncinya itu untuk membuka kotak baru misalnya. Kotaknya isinya apa? Oh, ada puzzle. Wah, kerjaan puzzle-nya dulu nih. Nanti kalau puzzle-nya udah dibuka, ngapain lagi? Oh, mewarnai gitu. Jadi ajak anak terlibat mendapatkan sesuatu yang dia senang gitu. Ketika hasilnya adalah gadget, nah kita sampaikan, oh ini reward ya. Tapi ingat, karena ini reward, maka ini sifatnya hak, bukan kewajiban. Nah, kalau gadget itu jadi hak, jadi yang mempunyai kewajiban untuk ngatur adalah saya sebagai ibu, sebagai ayah gitu. Nonton ini kapan, jam berapa menit gitu. Nah, ketika nonton ini atau melakukan ini ternyata jadinya bertengkar, mohon maaf nih disita lagi gitu. Jadi ada tetap kita pegang kendali karena kita sebagai orang tua ya. Anak itu punya keunggulan kalau ikhtiar mau sesuatu dia pasti persisten konsisten nanya terus. Masa kita sebagai orang tuanya nggak persisten juga mempertahankan pendapat kita gitu. Jadi kita yang ngatur, jangan sampai kita dimanfaatkan oleh gadget tapi justru kita yang bisa memanfaatkan gadget itu untuk perkembangan anak kita. Siap, thank you Mbak Ellen, luar biasa penjelasannya. Sebenarnya kelihatannya masih banyak nih yang bertanya tadi yang belum sempat saya bacakan, tapi waktunya mungkin sudah cukup panjang. Tapi hal menarik adalah kalau teman-teman mau bertanya kepada Mbak Ellen atau mau belajar kepada Mbak Ellen, silahkan nanti bisa di-follow saja Instagramnya @ellenmareta ya, @ellenmareta. Silahkan, di situ banyak kisah-kisah dari Mbak Ellen dengan Aidan dan Mas Andika. Mas Andika nanti coba saya mau juga undang, suaminya Mbak Ellen juga seorang yang suka sharing, suka podcast juga. Jadi silahkan nanti bisa bertanya langsung dengan Mbak Ellen. Semoga Mbak Ellen semoga insya Allah selalu bisa membantu kita kalau kita butuh bantuan. Insya Allah buat kita semua. Jadi sebagai orang tua kita semua belajar. Dan Mbak Ellen lagi-lagi punya pengetahuan di psikologi, adalah seorang coach untuk parenting dan juga banyak tulisannya terkait dengan ini. Jadi silahkan bisa bertanya dan juga sharing pada kita semua. Kalau teman-teman mau usul, kira-kira mau ngundang Mbak Ellen lagi, temanya tentang apa, silahkan bisa chat ke saya di 0852 166 5632 atau @abdulatifku di Instagram boleh. Nanti saya coba akan undang kembali Mbak Ellen kalau Mbak Ellen nggak keberatan untuk untuk menjariahkan ilmunya, katanya supaya bermanfaat dan mengubah banyak orang. Dan satu hal yang menarik, Mbak Ellen, sekali lagi terima kasih. Kalau saya ambil satu hal yang menarik adalah terkadang kalau saya perhatikan orang anak itu kan masih sangat polos. Kalau kita ibaratkan sebuah kertas, anak itu kertas kosong. Yang menggambar, siapa yang menggambar adalah kita yang paling sering berada di sampingnya, atau lingkungan juga yang sering berada di sampingnya. Siapa yang paling berpengaruh, itu yang akan melukiskan banyak cerita di kertas kosong anak kita. Jangan-jangan anak kita itu bermain gadget dan edik terhadap gadget, bahkan tantrum terhadap kalau tidak dikasih gadget adalah karena ulah kita. Nah, sebelum kita menyalahkan anak kenapa kok dia tidak bisa kita sadarkan untuk menjauhkan dari gadget, yuk kita sadarkan diri kita, jangan-jangan adalah anak kita edik terhadap gadget adalah jangan-jangan karena kita. Kira-kira itu yang coba saya introspeksi dari diri saya dan keluarga saya. Barangkali ada hal penutup mungkin yang bisa Mbak Ellen sampaikan terkait dengan materi ini yang bisa jadi insight buat kita semua. Silakan Mbak Ellen. Ya, penutupnya mungkin itu saja sih Mas Latif, lebih ke satu, zaman sekarang sudah zaman canggih, jadi kita nggak bisa tutup mata dari yang namanya teknologi. Justru kita harus bisa memanfaatkan yang namanya smartphone, ya kan, ponsel cerdas, ya kita harus memanfaatkan ponsel cerdas itu supaya pun kita menjadi orang tua cerdas, mendidik anak cerdas gitu. Dan jangan sampai tadi kita yang dimanfaatkan oleh teknologi, tapi justru kita yang memanfaatkan teknologi. Kuncinya cuma tadi tuh, untuk tegas kita perlu tega sama anak kita sendiri. Iya, tega adalah bagian dari ketegasan. Dan 3S yang paling saya ingat, sesuai umur, kemudian sesuai dengan kebutuhan, dan juga adalah seimbang. Luar biasa, terima kasih untuk Mbak Ellen. Rekan-rekan semua bisa kasih jempol, bisa kasih reaksi, tepuk tangan atau apapun, atau boleh
mengucapkan terima kasih yang sangat terhingga untuk Mbak Ellen. Semoga bersedia kembali untuk ngobrol bersama kita. Lagi-lagi terima kasih buat semuanya. Good luck buat para bunda, para ayah, kemudian calon ayah, calon ibu. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Dan bisa ikuti kembali Kupi Rumpi di episode berikutnya. Kumpul inspiratif, tidak hanya sekedar ngerumpi. Terima kasih, salam Kupi Rumpi. Terima kasih Mbak Ellen, terima kasih sahabat Kupi Rumpi. Sama-sama Mas Latif, terima Baik, kasih. terima kasih. Selamat sore semuanya. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa, terima kasih. Sampai jumpa.